Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-25 Alkitab berkata, jangan sekali-kali kamu menolak dia yang berbicara di bumi. Setiap jika kamu menolak dia yang berbicara dari bumi, tidak bisa luput. Apalagi jika kita berpaling dari dia yang berbicara dari surga. Saudara dengarkan baik-baik. Waktu 2018 Tuhan menggoncangkan Palu. Ada 3 jenis bencana alam di sana. Yang pertama gempa bumi, yang kedua tsunami, yang ketiga likuifaksi. Saudara, Manokwari ini sudah pernah bencana belum? Sudahkah belum? Sudahkah belum? Sudahkah belum? Mau Tuhan double? Mau Tuhan kasih pukulan tambahan lagi? Mau hamba Tuhan yang khotbah ke Tuhan yang khotbah? Mau penginjil yang khotbah ke Tuhan yang khotbah? Mau gembala yang khotbah ke Tuhan yang khotbah? Mau hamba Tuhan yang khotbah ke Tuhan yang khotbah? Kalau sampai Tuhan yang khotbah, air laut naik. Kalau sampai Tuhan yang khotbah, gunung runtuh. Kalau sampai Tuhan yang khotbah, berarti puting beliung datang. Kalau Tuhan yang khotbah, segala sesuatu akan digoncangkan oleh kuasa Allah yang madas. Ibrani berkata, satu kali lagi aku akan menggoncangkan, bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Kalau gempa bumi itu biasa, kalau gempa langit kira-kira bagaimana? Saya bayangkan begini, Tuhan ini baik sekali. Kalau misalnya Tuhan dia kirim linggis 1000 batang saja ke Sowi 4 pantai, baru satu rumah dapat 1 linggis kah, 10 linggis kah, tembus-tembus seng-seng. Kalau Tuhan kirim meteor 1 buah saja untuk Pulau Mansinam, hari itu 5 Februari Tuhan sudah bicarakan terjadi bencana besar di atas puncak daripada Mansinam. Kenapa? Mereka tidak menghormati Tuhan. Mereka pesta pora di sana. Mereka merebutkan kebenaran. Mereka merebutkan Injil. Ada tolong baca Meliaki pasal yang ketiga ayatnya yang ke ayat 14. Ayat 14. Kamu berkata, adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Oke. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam? Saya minta maaf untuk masyarakat Sowi. 3 hari ini kita KKR, tapi saya lihat orang-orang di sekitar sini seperti tidak tahu ada ibadah di sini. Tapi nanti kalau misalnya hantu laut kah, suanggi tanah kah, dalam nama Yesus. Kalau hari ini lampu mati hidup dia tungtang, itu tikus-tikus, ular-ular semua keluar. Dalam nama Yesus. Saya bilang Tuhan ini paling sabar sekali. Tuhan ini terlalu sabar sampai dia sayang kamu, sampai dia sayang model bagaimana ini. Amin. Amin. Malaikat tampil yang satu kah? Malaikat ramah 1 batang leher saja supaya dia tahu bahwa Tuhan itu ada. Dalam nama Yesus. Adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apa artinya kami harus memakai kain kabung? Kain kabung itu sebuah tanda kedukaan. Sebuah tanda permohonan belas kasihan kepada Allah ketika mereka jatuh ke dalam dosa. Ketika Ayub kehilangan semua harta kekayaannya, dirampas oleh setan, Alkitab berkata Ayub cukur rambut kepalanya dan dia duduk dalam debu dan abu, memakai kain kabung menjadi tanda, sebuah tanda belas kasihan kepada Allah untuk meminta ampun kalau dia punya dosa, anak-anaknya berbuat dosa di hadapan Allah. Ayub berkata, Tuhan yang kasih, Tuhan yang ambil, terpujilah nama Tuhan. Datang kosong, pulang kosong. Ingat, hidup ini hanya anugerah. Saya mau tanya dulu orang Sowi, mau hamba Tuhan yang khotbah ke Tuhan yang khotbah? Kalau hari ini di Amban masih ada Ruben, rumah bencana. Masih ingat? Halo? Yang di Pasir Putih di Aroi dulu tuh kan tinggal rame, tapi tsunami datang dia menyimpan langsung semua pindah ke gunung di atas di Amban sana. Dia bilang Ruben, rumah bencana. Saudara, kenapa Tuhan bicara keras buat Papua? Tuhan sangat mencintai engkau.
Menjadi orang pilihan itu bukan gampangan. Hanya keturunan yang lahir di padang gurun yang tiba di tanah Kanaan. Semua yang keluar dari Mesir mati habis di padang gurun. Tuhan bunuh mati habis. Kenapa? Kepala batu. Amin. Haleluya. 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 Haleluya.